Ada waktu untuk berduka, ada waktu untuk bersuka, ada waktu untuk berdiam, ada waktu untuk berkata. Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di atas segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua pergumulanku padamu, Yesus, karena ku tahu pasti semuanya akan jadi indah pada waktunya. Di saat yang ku alami tak seperti yang ku ingini, di saat tiada jawaban, mengapa harus terjadi? Namun di segalanya, ku tahu Allah, ku bekerja mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihinya. Mungkin tak ku pahami apa yang kini aku alami, namun ku tahu pasti kasih Allahku takkan berhenti. Kan ku serahkan semua. Pada pagi hari ini kita hendak memasukkan jenazah orang tua kekasih kita ke dalam. Ya Allah, Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kepadamu Tuhan pada pagi hari ini, istri, anak-anak, cucu dari almarhum Bapak Manteng sebagai tempat di mana almarhumah
Kami percaya Tuhan, segala yang telah dilakukan oleh anak, istri, cucu, kekasih saat ini, itulah yang terbaik sebagai bentuk penghormatan dan kasih mereka kepada suami, kepada ayah, kepada kekasih saat ini. Karena itu Tuhan, kuatkan mereka semua, berikan kepada mereka penghiburan-Mu untuk apa yang Tuhan sudah boleh berikan yang ada bagi istri, anak, cucu dari almarhum Bapak Mulia. Biarlah Tuhan Kau tetap memberkati mereka di dalam pekerjaan, di dalam rumah tangga, dalam usaha, dalam pekerjaan dan pendidikan itu terkasih. Biarlah Tuhan melalui Tuhan yang dipuji dan terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah apa yang anak cucu istri lakukan ini semuanya berkenan di hadapan Allah. Dalam pengasihan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami, Juru Selamat dalam kami datang berdoa kepada Allah. Amin. Selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Menyerah bukanlah jawaban, putus asa bukanlah jawaban. Selama kita masih bernafas, masih ada mujizat. Bangkitlah, Tuhan sanggup memulihkan hidup.
dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kasih setiamu ya Tuhan, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku.
sedang terlena. Ketika kesombongan tak terkalahkan, bencana datang menyapa dengan rasa kesombongan kita seakan tak berdaya. Buang seribu kata, derayan air mata tak tertahan.
sekalian, dalam ibadah ini setidaknya disampaikan mengucapkan terima kasih. Shalom dan selamat malam. Atas nama Majelis Gereja Kristen Sulawesi Selatan Jemaat Pangkajene Kabupaten Pangkep mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian yang boleh hadir di pelataran rumah duka ini, membagi duka dan merasakan duka cita bersama dengan Ibu terkasih Ibu Rosina Bota, juga anak-anak dan cucu almarhum dan seluruh rumpun keluarga. Ibadah penghiburan yang kedua pada malam hari ini akan kita mulai, dan yang akan melayani kita dalam pemberitaan firman Tuhan adalah Bapak Pendeta Samuel Domisius STH. Liturgi yang ada di tangan kita masing-masing, kita akan mengikutinya secara berurutan. Syukuran atas terpanggilnya kepangkuan Bapa di sorga almarhum Boa Cekong atau Bapa Monte Parantean, Senin tanggal 18 Maret 2024. Sidang perkabungan yang sama dikasihi Tuhan dan segenap rumpun keluarga besar yang berduka cita. Sebagai saudara seiman, kita hadir di pelataran rumah duka ini menyapa dan menghibur keluarga atas meninggalnya orang tua terkasih kita, Bapak almarhum Bapak Monte Parantean. Mari kita datang kepada Tuhan, Sang Pemilik dan Pemberi hidup, kekuatan dan penghidupan. Tetapi Engkau Tuhan
adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepadamu Tuhan, Dan Dia menjauh aku dari tempat yang mahu. pertolongan kita dalam kebaktian penghiburan almarhum Bapak Monte Parantea dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kebaktian penghiburan ini dari awal sampai selesainya. Amin. Disilakan duduk kembali. Yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Atau jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik kita hidup atau kita mati, kita adalah milik Tuhan. Roma 14 ayat 7 dan 8. Kita memuliakan Tuhan NKB 184 baitnya yang pertama. Secara responsorial. Nyanyian siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Cari ketenangan hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Diperhadapkan dengan duka cita, maka satu-satunya kekuatan dan penghiburan kita hanyalah datang daripada pihak Tuhan. Dan malam hari ini, kata penghiburan dari firman Tuhan akan kita baca dari dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-26. Kitab Ratapan pasal 3 ayat 19 sampai 26. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari kita doa. Kaulah satu-satunya
yang sanggup menghapus setiap tetesan air mata duka cita yang kami alami. Dan firman-Mu Tuhan, itulah yang akan menghiburkan kami, sehingga di dalam duka cita ini kami tidak hilang pengharapan, tetapi kami tetap berpengharapan hanya di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami hendak mencari penghiburan itu lewat firman-Mu, bersama dengan istri, bersama dengan anak cucu dari almarhum Bapak Monde Paranteansa. Kami siap mendengarkan. Amin. Yang ke-19 sampai dengan ayatnya yang ke-26, firman Tuhan berkata demikian. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan tipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu, aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dan sidang penghiburan keluarga yang berduka yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Penderitaan itu menjadi sesuatu yang begitu dekat dengan kehidupan kita manusia. Penderitaan hidup tersebut, saudara-saudara, beragam macamnya datang menghampiri kehidupan kita manusia. Mulai dari kebutuhan hidup, harapan yang tidak menjadi kenyataan, hubungan di dalam keluarga, sakit penyakit, serta juga penderitaan yang terjadi akibat kematian, di mana kita kehilangan orang yang begitu kita kasihi. Tuhan Yesus Kristus. Satu pertanyaan yang mungkin sulit dijawab dengan sempurna di dalam kehidupan kita adalah mengapa penderitaan itu harus terjadi dalam kehidupan kita manusia. Mengapa kita? Tetapi saudara-saudara, ada satu hal yang pasti dan penting untuk diingat sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu bahwa dalam hal yang tidak sesuai dengan harapan kita sekalipun, dalam derita atau Tuhan adalah baik dan selalu ada pertolongan darinya bagi. Saat kita ada di dalam penderitaan, terlebih dalam peristiwa duka seperti yang dialami dirasakan oleh keluarga, terlebih kalau yang dipanggil dari tengah-tengah kehidupan kita adalah orang yang begitu kita kasihi, begitu kita kagumi, begitu kita hargai, karena yang dibutuhkan saat ini adalah Tuhan. Karena yang akan menangkan besoknya adalah Tuhan. Kalau kita ada di dalam duka cita, hilang pengharapan, putus asa, bagaimana kita menangkan orang kita? Kalau firman Tuhan katakan, bukan orang yang kita kasihi yang akan kembali datang menjumpai kita, tetapi kita yang akan pergi ke tempat di mana. Karena itu, kuatkan hati iman percaya kita, teguhkan segala pengharapan di dalam.
Firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama, kiranya boleh menguatkan iman percaya kita, khususnya bagi rumpun keluarga dalam menghadapi duka kita ini. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat yang nantinya akan dipimpin oleh Bapak Pendeta, tiba saatnya kita akan membawa persembahan duka cita. Namun sebelum kita membawa persembahan, kita diingatkan oleh firman Tuhan dalam Injil Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-4. Firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Sambil kita membawa persembahan, kita akan mengiringi dengan pujian pelengkap Kidung Jemaat nomor 163, bait pertama dan kedua, "Bila Duka Menerpa." Duka menerpa, janganlah kau bersedih. Tuhanmu selalu akan dibiarkannya. Hidupmu selalu bersertamu. Pasti memberi Yesus pasti memberi kedamaian yang penuh. Dia satu di dalam Tuhan kita berdoa. Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang selalu menyatakan kasih dan kemurahan di dalam kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami, tetapi Bapa yang selalu dekat dengan kehidupan kami, Bapa yang selalu menyertai kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, saat ini Engkau melihat bagaimana rasa duka cita yang dalam dirasakan oleh istri, anak-anak, anak mantu, cucu-cucu yang Tuhan berikan bagi almarhum Bapak Monte saat ini. Mereka berduka, mereka menangis, mereka meratap di hadapan-Mu. Tetapi di dalam tangisan dan ratapan mereka, ya Tuhan, mereka tetap memiliki pengharapan yang teguh. Mereka tetap memiliki pengharapan bahwa sekalipun mereka kehilangan, tetapi Tuhan Yesus Kristus akan senantiasa menyertai hari-hari di dalam kehidupan mereka. Penghiburan-Mu, Roh-Mu yang kudus, biarlah itu yang senantiasa menguatkan dan menghiburkan mereka. Rumpun keluarga yang juga tentunya merasakan duka cita ini. Kami pun kehilangan sosok orang tua di tengah-tengah persekutuan kami. Boleh menerima kehidupan ini. Kematian menjadi sesuatu hal yang harus kami jalani di dalam hidup kami di tengah dunia ini. Karena ya Tuhan, biarlah peristiwa ini, besok mereka akan memakamkan jenazah orang yang mereka sangat kasihi ini.
Engkau berikan waktu dan kesempatan yang baik bagi mereka semua ya Tuhan, juga bagi warga jemaat Tuhan, sehingga besok ya Tuhan kami boleh melakukan ibadah pelepasan sekaligus penguburan almarhum Bapak Monte Parantean. Proses ini dapat berjalan dengan baik. Sekiranya masih ada keluarga yang menuju ke tempat ini, Tuhan yang menuntun mereka sehingga mereka boleh berbagi duka satu dengan yang lainnya. Malam hari ini Tuhan, di dalam duka cita kami, ada persembahan kasih yang kami boleh persembahkan. Biarlah ini ya Tuhan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Permohonan kami, permohonan keluarga yang saat ini ada dalam duka cita, Tuhan menjawab doa ini di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kehidupan kami. Kami akhiri syafaat ini dengan mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah penghiburan kita malam hari ini dengan kita menyanyi dari Kidung Pujian Bersamamu Bapa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Penghiburan kita saat ini, Tuhan Yesus memberkati.
lang ako ambil. Upaya untuk kegiatan esok hari terkait dengan pelepasan jenazah almarhum Bapak Monte Karantean, disampaikan bahwa ibadah pelepasan jenazah esok hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 ibadah akan dilaksanakan pada pukul 11.00. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untukku seberangi. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam,
Yesus.